tiada yang bisa memberikan darurat, tiada yang bisa memberikan manfaat, tiada yang bisa menghidupkan, tiada yang bisa mematikan kecuali Dia. Maka disinilah konsep nafi isbat, sahabat. Maka itulah kenapa kendaraan yang digunakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah, buat tiada yang nyata, tiada yang wujud, tiada yang maujud kecuali yang wujud Allah. Segala yang maujud ada pada wujud Allah. La ilaha illallah. Tiada yang hidup kecuali semuanya bergantung pada hidupnya Allah. La ilaha illallah. Tiada yang melihat, tiada yang berilmu, tiada yang bergerak kecuali pada geraknya, pada ilmunya Allah dari semua. Ya, inilah maka tidak ada buruk dari kalimat subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata. Buruk itu hanya satu, yang menjadikan burukun, barkun yang menjadi burukun yang digunakan untuk membelah dadamu adalah kecuali nafi isbat. Belahlah di dadamu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang lain, tiada yang wujud, tiada yang nyata, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang sebenarnya segalanya tiada. Illallah. Kecuali milik Allah lah segalanya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abasaitu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah pada hari Ahad ini kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Dan demikian pula adalah kita senantiasa tidak pernah berpisah dengan sedulur papat lima pancer, malaikat muqarrabin, kemudian juga dengan para rasul ulul azmi, ya, dan 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada malam hari ini kita adalah pada hari Ahad. Apakah panjenengan semua hari ini merasakan hari Ahad? Apakah sudah Ahad? Ya. Orang yang merasakan Ahad, ya kalau hari Jumat dia sudah jam'u, ya. Siapa orang yang sudah jam'u adalah orang yang sudah kembali dari semua. Yang sudah menyadari sebenar-benarnya dia adalah wujud yang diwujudkan. Manusia yang menyadari sebenarnya adalah dia hidup yang dihidupkan. Manusia yang Jumat, jam'u adalah manusia yang menyadari sesungguhnya kehidupan ini adalah kematian. Kehidupan dunia ini adalah ketidakberadaan. Nah, siapapun mereka yang sudah jam'u, ya, sudah memahami itu, sahabat. Kalau dalam Al-Quran dia termasuk adalah jiwa yang sudah mutmainnah. Maka dia akan berada pada ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Maka dia sudah diundang oleh Allah. Maka itulah kenapa Abah selalu diawali nadom dengan istighfar. Dan Allah menyuruh dalam Al-Quran untuk kembali kepada Allah. Karena kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan fata morgana. Kehidupan yang merupakan adalah hakikatnya kematian. Maka orang yang menderita di alam dunia ini adalah mereka berada di alam kematian tapi merasa ada.
Mereka di alam kematian, di alam ketidakberadaan, mereka merasa wujud, sahabat. Bahkan dunia ilmu pengetahuan sudah membuktikan tubuh kita ada 40 triliun sel, setiap sel ada inti sel, dalam inti sel ada apa namanya, ada atom, setiap atom ada proton, elektron, neutron, di dalamnya ada boson, di dalamnya ada quark. Bahwa sesungguhnya diri kita ini 99% adalah kekosongan, tidak ada. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa diri kita ini sudah dibuktikan bahwa sebenarnya diri kita tidak ada. Dan sebenarnya keberadaan dunia ini adalah keberadaan yang tidak ada. Nah inilah yang harus dipahami dalam hikmah hikam. Syaikhullah berkata, Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendirinya dan hari ini pun dia tetap sendiri. Nah adapun manusia-manusia yang tidak mengerti, yang merasa wujud, yang merasa hidup, ya, maka di alam dunia ini akan menjadikan neraka pada dirinya. Karena dia tidak paham bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah merupakan kehidupan palsu, merupakan bayangan. Maka manusia-manusia menderita adalah bayangan-bayangan yang selalu mengejar bayangan. Maka dia tidak pernah menemukan penyelesaian dalam hidupnya. Karena adalah bayangan yang mengejar bayangan. Tadi semua adalah bagaimana makhluk tidak ada yang sebenarnya adalah mengejar-mengejar yang tidak ada. Karena dia tidak sadar bahwa dia adalah ada yang diadakan. Sebagaimana bayangan di dinding itu ada. Karena ada cahaya yang disebut Nur Muhammad. Bayangan di dinding itu bayanganmu ada. Karena ada cahaya. Tapi sebenar-benarnya dirimu adalah bukan bayangan itu. Karena sebenar-benarnya dirimu adalah pemilik bayangan. Nah, tetapi pada saat manusia menjadi bayangan, maka di alam dunia ini menjadikan adalah neraka bagi dirinya. Dia merasa ada, karena merasa ada itulah dia merasa hidup. Merasa hidup, merasa akhirnya dia tidak menyadari ada syirik jali pada tubuhnya, ada syirik khofi adalah pada hatinya, ada syirik syir pada ruhnya, sahabat. Maka pada malam hari ini marilah kita jelajahi Al-Quran, kita jelajahi kitab hikam, kita jelajahi adalah kalam-kalam ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa sebenar-benarnya kita ini tidak ada. Dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa keberadaan 40 triliun adalah sel itu adalah setelah diteliti ke dalam adalah hanyalah berisi kekosongan. Nah inilah pada saat makhluk yang kosong yang harusnya adalah, maka tadi kenapa Allah nyuruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midroro. Wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah menyuruh pada kita supaya kembali. Karena pada saat kita merasa ada, maka sesungguhnya kita sebenarnya adalah malah tidak ada. Nah inilah kita berada di alam tidak ada yang merasa ada, begitu. Tapi pada saat kamu adalah menyatakan, menyadari bahwa sebenarnya kamu tidak ada, maka engkau akan berada pada wujudnya Allah. Inilah sahabat yang harus pahami, ada sisi Allah adalah yang selalu ada, sang kehadiran. Dan sisi makhluk yang selalu tidak ada adalah keadaman tadi semua. Maka disinilah letak surga dan neraka, kebahagiaan setiap manusia. Tergantung bagaimana dia memahami tentang arti kehidupan ini. Bahwa sebenarnya kita adalah bayangan, ada yang diadakan. Sebagaimana adalah kamu bercermin, maka kamu itu adalah seolah-olah yang dicermin itu. Nah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang ada di cermin itu. Kehidupan dunia ini adalah sebagaimana kehidupan yang ada di layar film itu. Sahabat, coba kamu tonton film itu. Seperti itulah kehidupan kita di alam dunia ini. Terpancar dari proyektor yang disebut Nur Muhammad. Tapi proyektor itu berasal dari Nurullah. Gulungan pita kaset yang dipancarkan pada layar itu. Nah siapapun yang dia mengenali dirinya. Dan mengembalikan bahwa sebenarnya aku tidak ada. Tadi astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa dia mengatakan adalah beristighfar pada Allah. Dia tobat pada Allah. Taba ya tubuh taubatan, mengembalikan sebenarnya aku adalah hanya bayangan. Maka dia menyadari tadi dialah Tuhan yang berdiri sendiri, Hayyul Qayyum, wa atubu ilaih. Aku kembali kepadanya.
Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Taubatan abdi zalimin, karena kitalah yang mendolimi diri sendiri, merasa ada, merasa wujud. Akhirnya pada saat seorang itu menjadi kiai, jadilah dia merasa, padahal dia bayangan kiai, bayangan tentara, bayangan polisi, bayangan maling, bayangan, semua hanyalah bayangan, sahabat. Maka disinilah yang arti kehidupan yang dikatakan sesungguhnya oleh mereka Syatailah, Ibnu Rus, dikatakan juga oleh Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyah, kehidupan ini adalah merupakan kehidupan, merupakan kematian, sahabat. Nah, itulah maka kenapa maka Allah sampaikan tentang kullu nafsin da'iqatul maut, tadi semua. Tiap-tiap yang ada ini akan mencicipi mati. Tadi semua. Nah, inilah ya juga bagaimana di dalam kitab Hikam dijelaskan. Jadi ada satu makom, sahabat, yang disebut makom Aryan, makom Tuhan tadi. Siapa makom Aryan ini? Adalah orang, adalah yang dia sudah menafikan dirinya dan dia sudah mematikan dirinya. Karena pada saat dia merasa wujud, maka dia nafikan. Sebenar-benarnya aku tidak wujud, maka dia itu sebetulnya sudah kembali pada wujud Allah. Jadi syaratnya bahwa kita ini bayangan, kalau seandainya kita ini adalah si bayangan itu tugasnya, dia menyadari sebenar-benarnya wujudku itu, wujud bayangan ini karena adanya yang berbayang. Karena adanya yang tadi adalah wujud pokoknya. Maka dia kembali. Dia matikan bahwa aku tidak ada, aku ini bayangan. Maka dia akan berada pada wujud pokoknya tadi semua. Itulah yang pertama. Orang yang mematikan, kenapa harus ada konsep al-mutu qabla an tamutu itu, tadi jangan sampai bayangan itu merasa wujud tadi semua. Dan dia kembalikan sebenar-benarnya wujudku ada wujud arad, wujud kalangkang, wujud bayangan, wujud waham, wujud yang tidak wujud. Nah, itulah yang awal. Maka kemudian juga dia adalah pada saat kamu tidak menyadari kamu bayangan, setelah kamu merasa wujud, kamu merasa hidup. Nah, itu padahal kita adalah hidup yang dihidupkan. Nah, tugas kita yang kedua adalah juga sama. Sebagaimana kita tidak ada, maka tugas kita adalah kembali mentiadakan diri kita supaya kita gabung dengan Sang Maha Ada. Itu, ya. Bergabung dengan Sang Maha Ada, bergabung dengan surga, keluar dari kesulitan, keluar dari neraka, keluar dari kematian sebenarnya, bergabung dengan Sang Maha Hidup. Nah, bagaimana cara bergabungnya dengan Sang Maha Hidup? Adalah kita, ya karena kehidupan ini kehidupan kematian, maka matikan merasa hidupmu itu. Itu, sahabat. Pada saat kita matikan, kita bahwa aku tidak hidup, maka sekarang kita hidup bersama Sang Pemilik hidup. Matinya diri kita. Nah, itulah maka Abah bertanya tadi, apakah kita sudah ahad? Nah, inilah yang harus dipahami. Ya. Demikian dengan sifat yang lain, mendengar. Kalau selama ini kita menderita dengan apa yang kita dengar, karena kita merasa punya mendengar, maka sekarang adalah, marilah menyadari sebenarnya diri kita adalah budeg, tidak mendengar. Maka pada saat kita mengatakan, aku tidak mendengar, maka sekarang engkau sudah bisa mendengar suara Tuhan, dengan pendengaran Tuhan, tadi sahabat. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami di dalam memahami kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak hidup. Maka tadi Syatailah mengatakan, kanallahu syai'ama'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Tuhan itu, Allah itu ada sendiri. Dan sekarang pun dia tetap ada dengan sendirinya. Dan di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata'ul gurur, adalah fata morgana. Artinya fata morgana, nampak kelihatan ada, nampak kelihatan nyata, padahal sebenarnya tidak ada. Siapapun yang mabuk tadi semua, itulah orang yang menderita di gurun pasir, dia yang paling membayangkan air, dia akan muncullah fata morgana. Nah, inilah kehidupan manusia sudah jadi fata morgana. Makin nafsu kamu ingin merubah nasibmu dengan caramu, maka disitulah engkau akan berbayang dalam pikiranmu angan-angan, ilusi-ilusi yang sebenarnya adalah tidak ada. Padahal inilah akhirnya manusia terus selamanya tertipu dari semua. Ya.
Nah ini, maka ada yang kejar-kejar debt collector, ada yang pusing usahanya bangkrut, ada yang ditinggalkan bini. Nah itulah, karena itu akibat kamu merasa ada sebenarnya. Maka disitulah kalian harus paham tentang arti kehidupan ini. Jadi intinya sahabat, inilah surga dan neraka. Pada saat kamu di kehidupan yang kematian ini merasa hidup, maka engkau ada dalam neraka. Pada saat kamu di kehidupan ketidakadaan ini kamu merasa wujud, disitulah kamu neraka. Pada saat di kehidupan ini adalah kamu ada tidak berilmu, tidak mendengar, kamu merasa berilmu, bisa mendengar, bisa gerak, maka disitulah penderitaan itu ada. Jadi inilah luar biasanya Tuhan. Maka kenapa menggunakan napi isbat? Kamu atau aku? Kamu yang ada, aku yang tidak ada. Pada saat kamu yang ada, siaplah kamu menerima nerakamu. Pada saat kamu yang tidak ada, siaplah bergabung dengan diriku, dengan sorgaku. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tiada yang bisa memberikan darurat. Tiada yang bisa memberikan manfaat. Tiada yang bisa menghidupkan. Tiada yang bisa mematikan. Kecuali dia. Maka disinilah konsep napi isbat, sahabat. Maka itulah kenapa kendaraan yang digunakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah, buat tiada yang nyata, tiada yang wujud, tiada yang maujud kecuali yang wujud Allah. Segala yang maujud ada pada wujud Allah. La ilaha illallah. Tiada yang hidup kecuali semuanya bergantung pada hidupnya Allah. La ilaha illallah. Tiada yang melihat, tiada yang berilmu, tiada yang bergerak kecuali pada geraknya, pada ilmunya Allah dari semua. Ya, inilah maka tidak ada buruk dari kalimat subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata. Buruk itu hanya satu, yang menjadikan burukun, barkun yang menjadi burukun yang digunakan untuk membelah dadamu adalah kecuali napi isbat. Belahlah di dadamu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang lain, tiada yang wujud, tiada yang nyata, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang sebenarnya, segalanya tiada. Illallah. Kecuali milik Allah lah segalanya, sahabat. Nah inilah sesungguhnya bahwa kehidupan ini. Maka Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Kehidupan dunia ini adalah hanya fata morgana. Siapa yang tadi ilusinya kepada dunia ini semakin tinggi, maka dialah yang akan makin menderita dalam kehidupan ini. Coba kamu di padang pasir yang gersang, kalau kamu sadar bahwa tidak ada air, maka sesungguhnya engkau tidak akan ditipu dengan ilusi-ilusi fata morgana yang sebenarnya tidak ada. Hanya orang-orang yang tadi, yang merasa dirinya wujud, yang merasa dirinya hidup, yang merasa dia bayangan muncul di otaknya, maka muncullah air kepalsuan yang disebut air fata morgana yang sebenarnya tidak ada. Akhirnya orang yang semacam itu bukan hilang haus, maka dia lebih haus daripada yang tidak pernah membayangkan air. Nah inilah yang harus dipahami dalam kehidupan. Sahabat, kehidupan adalah merupakan proses perjalanan kepada si jiwa untuk memahami adalah proses ini. Jadi Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa laibun. Kehidupan dunia itu laibah. Kehidupan dunia ini adalah betul-betul permainan. Laibah. Walahun walaha. Maka tadi Allah sudah menyampaikan, karena Allah sudah menyampaikan dunia ini laibah adalah permainan, tetapi manusia merasakan kenyataan real, maka disitulah dia menderita. Laha. Padahal kalau sudah mengatakan lahun, Allah itu laha, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh manusia. Apapun yang dilakukannya, di penghujungnya adalah laha. Bukan Allah di penghujungnya. Sahabat, ya. Maka beberapa ayat dalam Al-Quran nadanya sama. Tentang bagaimana kehidupan ini adalah tipuan. Mari kita lihat sebetulnya adalah begitu jelas dalam kalimat hikam. Al-aqwanu kulluhu zulmatun. Sahabat, semua kehidupan bayangan ini sebut kawan. Ya. Laut kawan, gunung kawan, semua batu kawan, manusia kawan, anjing kawan, babi kawan,
Semua kaun. Jadi katakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun atau kainat jamaknya itu. Semuanya zulmatun alias tidak ada. Tuh, pahami itu. Termasuk diri kita. Itulah dalam hikmah nanti satu kata. Kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun dia sendiri. Dalang itu dulu sendiri, sekarang pun dia di rumahnya sendiri. Mana wayangnya? Di peti, ditaruh di gudang. Dari semua. Nah, si wayang-wayang tolol itulah yang merasa hidup, yang merasa wujud. Padahal dia wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, gerak yang digerakkan, kawin yang dikawinkan. Maka si wayang itu kawin kekawinan, hidupnya kehidupan, mainnya memainan, kayanya kekayaan, jagonya jagoan. Semuanya ada pada sisi dalang. Itulah inna dina indallah itu, sebut Islam itu. Ya, agama itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Ya, maka siapapun kamuan yang tadi yang justru lupa pada dalang, merasa urip dewe, wujud dewe, melihat dewe, ya itulah siap-siap akan menghadapi kesulitan, kepusingan. Ya, selayang, seloyong, tadi semua, akaruan, tadi semua, kayak ikan tadi, kena sangkalim, tadi semua. Ya, nah, inilah kehidupan tadi semua. Ya. Bahkan akhirnya walaupun dia sholat, Allah mengatakan apa namanya bahwa wala taqrabus sholat wa antum sukaro, begitu. Hei, jangan kau dekati sholat ya kalau kamu masih mabuk, kalau kamu merasa wujud, kalau kamu merasa ada, kalau kamu merasa bisa, kalau kamu merasa wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jadi Allah mengisahkan tentang mabuk di situ bukan menghitob kepada orang yang mabuk, tapi yang Allah sadarkan justru manusia yang nggak minum khamr yang mabuk tadi semua. Ya, tadi semua. Itulah maka mabuk orang ini, merasa wujud, merasa ada, merasa hidup, merasa ibadah, pusing sendiri. Tadi semua. Ya. Padahal kalau kamu lebur pada dia, kamu akan diberikan sifat-sifat dia. Tuh. Tapi sebaliknya kalau kita merampok hak sifat dia, merasa wujud, akhirnya kamu dikerdilkan tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka dalam hikmah-hikam ini, dalam jelasnya al-kaunu kulluhu zulmatun, semua itu tidak ada, mati, gelap. Tadi. Itulah kenapa si kawan itu pada saat ingin kembali pada Tuhan itu bahasa selalu lailan. Matikan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maka ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tadi semua. Matikan. Karena kamu tidak akan ahad bersama Allah. Kalau kamu ada, dia ada. Itulah sahabat. Maka inilah yang harus dipahami. Sementara kamu masih berusaha cara. Soal gimana menyelesaikan kesulitan dunia. Ini tololan semua. Makanya abah yang kayak gitu nggak mau meladeni. Ini semua. Ya. Buang-buang waktu. Tadi semua. Tadi. Ya. Inilah yang harus dipahami. Al-aqwanu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqibihi. Dia adanya kan diadakan. Wa innama ana rohu duhurul haqibihi. Dia hidupnya karena hidupnya Allah. Dia wujudnya karena wujudnya Allah. Dia wujud yang diwujudkan. Dia hidup yang dihidupkan. Dia gerak yang digerakkan. Dia melihat yang karena melihatnya. Dia mendengar karena samanya. Dia berkehendak karena kudrat irodatnya. Dia berilmu karena ilmunya. Dia berkata karena kalamnya. Karena semua kaun itu kulluhu zulmatun. Tuh paham itu. Ya. Jadi kalau dengan satu kalimat ini saja kalian paham sebenarnya adalah konsepnya. Kenapa adalah konsepnya al-mutu qabla an tamutu. Bagaimana konsepnya adalah kita sering mengatur napas, menahan napas, mematikan. Bahkan ada sebagian orang adalah bagaimana dia mengubur dirinya. Ya. Walaupun dalam kalimat hikam adalah idbin wujudaka fi ardil humul. Pama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di alam keterasinganmu tadi semua ya, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam. Nah, inilah ini sebetulnya juga berkaitannya dengan konsep al-mutu qabla an tamutu sama ya. Maka ini hikmah ini adalah cukup sebetulnya dengan hikmah ini dengan kaitan dengan Al-Quran wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Apa yang kau lihat dalam alam ini semuanya adalah tipuan. Maka tadi kata Abah,
Kalau kita fokusnya pada keluar yang kau lihat dari dirimu, maka semuanya tagoyur. Engkau menyaksikan manusia yang berubah. Berubah sifatnya. Berubah baiknya padamu. Berubah keadaannya. Bagaimana benda yang tagoyur, yang tadinya baru, sekarang udah kelihatan usang. Benda yang tagoyur, yang kemarin ada, sekarang tidak ada. Yang tagoyur, kemarin perumahan itu kelihatan mewah, sekarang kelihatan udah kusam. Tagoyur, dulu asalnya sepatumu baru, sekarang udah bolong-bolong. Tagoyur, HP-mu yang awalnya kamu kasih lap-lap, sekarang udah pecah kacanya, dan tagoyur. Karena sifat yang luar ini tadi adalah selalu akan berubah. Karena dia ada pada alam kematian. Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Makanya. Al-aqwanu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul hakipihi. Maka paman ro'al kauna walam yashadu pihi. Tuh. Aw indahu aw qoblahu aw badahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Maka karena itu barang siapa melihat alam, melihat dirinya, melihat apapun, kawan semuanya adalah tidak mampu menyaksikan Allah. Menyaksikan tadi kata Abah, bahwa kehidupan kita ini palsu. Mengembalikan kepada bayangan. Pada saat kamu bercermin, maka si cermin itulah yang kurang ajar itu. Nah itulah kita yang dicermin itu. Yang dicermin telah merampok adalah hak rububiyah, sifat rububiyah Allah merasa wujud. Maka inilah kenapa sekarang kehidupan menjadi rusak pada saat manusia telah membunuh Tuhannya sendiri. Bagaimana manusia bisa membunuh Tuhannya sendiri? Pada saat manusia mayoritas merasa wujud, hilanglah Tuhannya. Itu masalahnya. Pada saat dia yang ada, tidak adalah Tuhannya. Karena Tuhan itu nafi isbat dengan dirimu. Kamu ada, dia tidak ada. Ya sama aja, kata Abah juga. Pada saat ini adalah asbak kayu dan kayu. Maka pada saat yang ada asbak kayu, hilanglah kayunya. Pada saat, nah itulah. Pada saat gelas kaca ini adalah gelas kaca, maka hilanglah kacanya. Maka tugas si gelas kaca ini adalah bagaimana mempanakkan dirinya supaya yang ada kaca. Itulah kesadaran yang harus kamu bangun. Tugas asbak kayu ini adalah bagaimana si asbak kayu mempanakkan. Sebenarnya memang tidak ada. Karena kayu tidak butuh pada asbak kayu. Hanya asbak kayu yang butuh pada kayu. Makhluk tidak butuh pada Allah. Allah tadi. Allah tidak butuh pada makhluk. Tapi makhluklah yang butuh pada Allah. Nah, sekarang si makhluk ini sudah merampok. Tadi bayangan sudah merampok yang bercermin. Yang dicermin merampok apa yang dia yang berdiri di depan cermin. Inilah kepalsuan yang akhirnya dia menderita sendiri di alam dunia ini. Jadi Abah boleh simpulkan sahabat, semakin kamu merasa ada, semakin kamu terjebak dengan keadaan kematian yang seolah kamu anggap kehidupan, maka disitulah kamu semakin tidak bahagia. Ya, nah, itulah kenapa mereka para ruhaniawan mengambil tempat ujlah, menyepikan diri, mematikan diri, memejamkan matanya, diam dengan mengatur napasnya tadi semua. Ya, ada sebagian dari mereka pergi ke hutan, pergi ke gunung ujlah, masuk ke dalam gua untuk mereka belajar menafikan dirinya. Karena tadi, ya, kalau tidak demikian maka apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup ini? Ini semua. Ya. Nah inilah sahabat, maka jadi dalam al-aqwanu kullu zulmatun jelas di sini. Maka dalam hikmah yang lain adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in itu. Berarti Allah telah mendohirkan wujudnya segala perkara. Termasuk kita. Ada yang diadakan. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Allah menjadi batin dalam segala perkara. Sama saja. Adharo wis ngadohirkan kaca. Wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satunya kaca al-batin pada kaca ini. Nah disinilah coba bayangkan. Allah itu sahabat beda. Maka itulah kenapa Allah bukan kita ini nafahtu. Tadi semua. Ya. Quran ada mengatakan bada'a, ada khalaqo, ada ja'ala. Nah ini kamu harus pahami, bedakan semuanya. Tadi. Ini ja'ilun menjadi. Tadi semua. Maka disinilah ada bahasa-bahasa tauhid. Mendekat kepada Allah itu adalah bukan mendekatnya si A kepada si B. Tadi semua. Tapi adalah menafikan.
Maka yang disebut dekat dengan Allah adalah pada saat fana kamu melihat dirimu. Gitu. Pada saat asbak kayu ini sudah tidak mampu lagi melihat dirinya, karena dia sudah hanya melihat kayu kemanapun dihadapkan. Maka disitulah yang disebut dekat. Dekat, hilanglah dirinya, nyatalah Allah. Nah, jadi hilanglah kegelapan, al-kaunu kullu zulmatun, datanglah terang. Tuh. Berarti masalah itu semudah itu. Semudah kamu pindahkan lampu dari tadinya kamu yang ada, sekarang pijit saklarnya, matikan saklar kamu, biarkan lampu terang benderang, hilanglah gelap itu. Ternyata gelap itu tidak ada. Ternyata gelap itu ada, tidak nyata. Adalah hanya karena tidak adanya cahaya. Tuh. Maka tadi al-aqwanu al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Tadi semua. Jadi adanya segala sesuatu itu karena nyatanya Allah pada sesuatu itu. Wujudnya Allah pada segala sesuatu itu. Maka dalam hikmah yang lain, kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan kalau seandainya gelas kaca menghalangi kaca, sementara kaca lah yang dohir pada gelas kaca ini. Tadi begitu hikmah itu, kaifa yutasawwaru yatasawwaru. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang? Ya bagaimana dibayangkan kaca terhalang gelas kaca? Dialah yang nampak pada segala permukaan kaca ini. Dialah yang wujud sebelum adanya gelas kaca ini. Dialah yang sudah ada sebelum ada gelas kaca ini. Dialah yang nampak pada gelas kaca ini. Ya Karim, sebenarnya tadi karena kamu terlalu adalah di situ. Disitulah penderitaan yang akan kau alami hari semua. Ya. Kenapa pada terjebak pada bayangan saya abah bingung pada manusia-manusia ini. Tadi semua, ya. Tadi, ya. Maka dijelaskan di sini wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi paman ra'al kauna walam yashhadu. Maka tadi siapa? Karena barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikannya pada alam. Barang siapa melihat gelas kaca tidak menyaksikan kaca pada gelas kaca. Barang siapa menyaksikan asbak kayu dan kamu tidak mampu melihat kayu pada asbak kayu, itulah berarti kamu telah buta dari semua. Maka itulah dalam hikmah yang lain, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Usaha yang sungguh-sungguh si asbak kayu ingin merubah dirinya. Ijtihaduka bima duminalaka. Apa yang sudah dijamin oleh si kayu yang meliputi dirinya lu. Hidupnya hidup dia, wujudnya wujud dia, kudrotnya kudrot dia, irodat dia, sama dia, kalam dia. Wa taksiruka bima tuliba minka. Di samping melalaikan yang disuruh oleh si kayu kepada si asbak kayu itu, hilangkan. Kamu itu ada yang tidak ada. Jadi inilah persoalan tadi semua. Maka itulah yang abah ajarkan, la hayun la ilmun. Coba dengan rasa tadi semua. Kalau perlu nyelam yang apa, kalau perlu sampai tadi ada yang neken kamu yang 10 orang sampai kamu ngangkat 2 jam aja nggak diangkat ke air itu. Udah kepalang, ngapain hidup nanggung amat. Tadi semua nggak mau mati-mati. Tadi semua. Iya. Kalau enggak, tadi maka orang masuk tanah dikubur beneran. Tadi semua. Karena tetap nggak sadar-sadar. Tadi semua. Ya. Inilah yang dikatakan adalah ya sadu pihau indahu au qabla au badahu faqad awazza wujudul anwaru hujibat anhu sumusul ma'arifi. Inilah maka kata Abah, kehidupan manusia menjadi menderita dari semua ya. Dan inilah suatu yang mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagi atas kekuasaannya kayu pada asbak kayu, dia menghalangimu dari melihat dia dengan yang tidak ada di sisinya. Tadi semua. Bagaimana asbak kayu dihalangi karena terhalang oleh keberadaan dirinya. Aku yang ada. Dia tidak mampu melihat asbak yang melihat kayu yang meliputi dirinya. Padahal si kayu udah ngomong, ana robbaka, inna robbaka atau bina. Saya asbak kayu, akulah yang meliputi dirimu. Wujudmu itu wujud aku loh. Tuh. Kamu itu Adam loh. Kamu itu bayangan loh. Aku sebenarnya yang bercermin. Kamu itu bayangan. Itulah kemarin Abah jelaskan tentang dosa rububiyah. Lebih besar daripada membunuh seluruh manusia.
daripada membunuh, dari memperkosa seluruh wanita sedunia, minum khamar sebanyak samudra Pasifik. Karena tadi merampok hak dia itulah yang paling berat. Sampai Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Cek si kayu, aku tidak akan mengampuni kamu, hei asbak kayu. Hei asbakku kurang ajar. Tadi. Akhirnya kamu sekarang pura-pura teriak padaku, ya Allah, istriku kabur. Ya Allah, usahaku bangkrut. Inilah kayu-kayu yang kurang, asbak kayu yang kurang ngajar. Gelas kaca yang kurang ngajar pada kaca. Coba sadari. Maka menyadari itu adalah kalau perlu tadi. Tempeleng terus wajahmu. Cuprot. Itu tadi semua. Biar bangun. Makanya yang kayak begitu yang tidak mau berubah. Ya. Nah inilah ya sahabat ya yang harus dipahami. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia di alam dunia ini, itulah makanya Syaikhul katakan adalah apa namanya, latar hal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Akhirnya manusia itu kayak himar. Coba usaha ini gagal, himar. Tadi himar terus. Tadi semua. Kemana kabayan? Mau ke ladang. Ngapain kabayan? Anam pisang. Ngapain anam pisang kabayan? Supaya bisa dimakan. Kenapa makan pisang kabayan? Supaya besok bisa ke ladang. Manusia. Dan Syaikhul katakan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kamu tuh himar. Semua, ya. Akhirnya timbullah kesulitan, katakan la tastagribuku al aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Nah, itulah kamu yang bikin sendiri. Tadi semua, selama kamu hidup dengan tubuh palsumu itu, gitu kan tadi. Fainaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibunatiha. Karena dunia ini tidaklah melahirkan itu. Bahwa sesungguhnya perampokan hak rububiyah itu akan menjadikan sebab kepada kita penderitaan. Dan Tuhan sudah mengatakan, bertawakallah kepada aku. Hilangkan dirimu. Jangan aku yang hilang. Nah sekarang nih manusia ini justru sebaliknya. Tuhannya yang hilang. Akhirnya katakan, ma tawaqqafa matlabun anta tolibu birobbika. Wala tayasyara matlabun anta tolibu binafsika. Permintaan tidaklah mudah kepada si asbak kayu. Tadi semua ya. Selama dia meminta dengan dirinya. Dan permintaan tidaklah sulit. Wala tawaqqafa matlabun anta tolibu birobbika. Permintaan tidaklah sulit si asbak pada saat yang meminta adalah si kayu, buat si asbak kayu. Tapi wala tayassara matlabun anta talibu binafsika, dan permintaan tidaklah mudah kalau yang minta si asbak kayu dan dia tidak menyadari sebenar-benarnya dirinya itu kayu. Coba. Ya. Inilah akhirnya. Nah, orang banyak masa Allah terhalang? Tidak, Allah tidak terhalang. Tadi. Kayu tidak terhalang. Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un. Bagaimana kau bayangkan kayu terhalang? Yang terhalang itu si asbak kayu merasa ada itu terhalang. Maka al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la sataruhu ma hajaba walau kana lahu syatirun lakana li wujudi hasyira. Dikatakan sang hak kayu tidaklah terhalang dari dirimu, hei asbak kayu. Gitu tadi. Tapi engkaulah yang terhalang untuk memandang kayu karena beradanya dirimu. Dan kamulah yang merasa ada, yang hidup. Tadi. Tekuk lidah, rapatkan gigi, sering mengatakan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadir. Biasakan terus latih. Pelan-pelan. Tapi Abah lihat tadi memang istinjanya males, mandinya males, masalahnya gimana mau selesai. Tadi, iya. Padahal semuanya kalau diamalkan saja apa yang sudah Abah ajarkan, beres semua sebenarnya. Cuma tadi, ada sudah diamalkan, udah menyerah, ya. Ada deh, cobain apa yang dibuat oleh Abah, udah lemah tuh keyakinannya. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, tadi semua, ya. Tadi. Ya itulah sahabat ya, maka inilah juga sama dalam hikmah yang ini pun Syaikhul mengatakan adalah itu.
adalah ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna lidida'il hakim mujiban wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan tadi, ya. Udahlah, kamu yang ustadz jangan petantang-petantang jadi ustadz, jadi yang jadi wakil talqin, yang jadi apa, yang jadi kiai, jadi buya, jadi apa. Udah, kamu tuh bayangan, ada semuanya. Ya. Tadi semua, kembalilah kepada dia semuanya. Akhirnya manusia salah sangka tadi semua, bersandar pada manusia. Inilah akibat kesalahan tadi semua, ya. Inilah ya, kemudian dikatakan oleh Syatoilah adalah syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Nah ini, ya. Insya Allah pada saat kamu sering melatih, menyadari si gelas kaca ini adalah melakukan riyadhah, mematikan dirinya, mempanakan dirinya, sering menahan napas si gelas kaca ini untuk menemukan sebenarnya dirinya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa gelas kaca yang sudah mengenali, dia akan kenal pada Tuhannya si kaca yang meliputi dirinya. Tadi, waman aropa robbahu, barang siapa gelas kaca itu sudah kenal Tuhannya ternyata si kaca, fasadal jasad, maka dia leburlah sebenarnya aku tidak ada. Nah, itu. Cuma itu sebenarnya. Tinggal dilatih ini tadi semua. Maka dikatakan syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Sinar basyirah membuat menyaksikan kedekatan denganmu. Pertama dengan sinar syu'aul basyirah. Pikiranmu mulai dari pikiran yang bercahaya. Maka pikiran si gelas kaca ini sudah mulai menyadari sebenarnya aku ini ya sebenarnya memang kayaknya sih ada yang diadakan. Aku kan nggak ada sebenarnya kalau nggak ada si kaca. Aku kan nggak hidup kalau bukan hidupnya si kaca, kata si gelas kaca. Aku kan nggak bisa mendengar kalau bukan samanya si kaca. Aku ini nggak bisa berkehendak. Kan bahkan aku tidak ada kalau nggak ada kaca, kata si gelas kaca. Nah itulah mulai dia berpikir begitu, dikatakan su'aul basyirat yushiduka kurbahu minka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatan kamu dengan, mulai kamu merasakan kayaknya Tuhanku ini, aku ini kayaknya yang meliputi diriku sendiri, kaca ini gitu kan tadi. Nah itu barulah dikatakan masuk wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Maka akhirnya mata basyirahmu menyaksikan ketiadaan gelas kaca, karena nampaklah kemanapun kau hadapkan hanya melihat kaca. Maka itulah ada abaha wis kemenangkan Allah, abaha wis kemenangkan kaca. Antanduro untuk melihat si gelas kaca, ma yang berkaitan wujud dirinya, pil mukawanat, ternyata sebenarnya mukawan itu kawana, ternyata sebenarnya gelas kaca itu kaca toh. Tuh. Ternyata sebenarnya asbah kayu itu kayu toh. Tapi ternyata sebenarnya aku manusia itu Allah toh. Tuhan toh. Nah, itulah. Itu datang di hatimu, bukan ucapan. Abah hanya menyampaikan untuk pengajaran saja. Pahami. Ya. Maka dialah yang bisa merubahmu itu. Itulah dikatakan tadi. Saya juga heran orang tuh kalau dia padanya saya udah 6 bulan Pak dengerin Abah. Tapi yang nanya-nya itu kembali lagi urusan duit. Itu udah pasti tuh nggak ngerti yang di Abah ajarkan itu. Nggak ngerti. Kalau masih urusannya kepada urusan cangkang, itu nggak ngerti. Kamu tuh tadi semua. Pelajarannya kamu nggak dengar, tapi pada saat Allah omong nerima duit, kamu dengar. Bolot itu berarti kalian itu. Tadi. Nah, itu. Giliran hadisnya nggak didengar, Qurannya nggak didengar, giliran duit dengar, bolot itu biasanya. Si bolot. Tadi. Bagaimana si bolot? Mau sembuh. Tadi semua, ya. Wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Bahwa sesungguhnya sinar basyirah membuat menyaksikan kedekatannya kamu antara kaca dan gelas kaca, dan wa ainul basyirati, dan sesungguhnya engkau sekarang gelas kaca menyaksikan ketiadaanmu karena kau nampaklah ternyata aku ada yang diadakan, aku hidup yang dihidupkan, aku berilmu yang diberi ilmu. Aku bergerak karena digerakkan. La tataharraku zarratun illa bidnillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku ini diciptakan oleh si kaca. Dan apa-apa yang aku lakukan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ya dalang, aku ya wayang. Gerakku karena geraknya dalang. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil, hilanglah aku. Semua, ya.
Maka itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ngomong tuh si kaca. Dari hey Muhammad, dah si kaca gelas kaca ini punya Rasul namanya Muhammad. Gitu. Gitu. Hey Muhammad, hey gelas kaca gitu. Tadi katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hey gelas kaca, sesungguhnya Tuhanmu itu dekat karena aku tuh Tuhanmu itu yang kaca itu. Gitu. Ini qarib. Tadi ujibu dakwat da'i da'ana, kamu itu tidak ada, maka sekarang untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, matikan dirimu. Da'aya da'u. Tadi ini bukan gelas kaca ngedoa, ya Allah selesaikan urusanku. Kembali lagi bolot itu yang kayak begitu, si bolot. Padahal kamu cukup saja hilangkan sebenar-benarnya gelas kaca itu kaca. Tadi semua. Rasakan kehadiran sang kaca. Karena sebenar-benarnya yang ada hanya kaca. Kalau seandainya ini, contohnya ini. Semuanya bisa dipakai contoh. Karena kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah apa yang bukan Allah. Maka bisa kamu jadikan adalah untuk sebagai hujah kepadamu. Tadi semua. Ya. Silahkan kamu tunjuk benda apapun. Abah sengaja kasih contoh barang-barang yang nyata dalam kehidupan kita supaya kamu bisa memahami siapa dirimu, siapa Tuhanmu itu. Tadi semua ya. Nah ini ya, maka dikatakan wa ainul basirati tusidu qa'adama kali wujudih. Dan mata basirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Iyalah. Tadi Abah Hawis memenangkan kaca. Tadi Abah Hawis memenangkan kaca adalah Antanduro untuk melihat si gelas kaca pada dirinya yang berkaitan kepada dia dan apapun yang dibuat dari kaca dari semua pil mukawana, ternyata mukawan itu kawana, ternyata yang membuat itu yang dibuat, ternyata yang menjadikan itu yang dijadikan, ternyata yang menjadikan segala sesuatu itu yang jadi sesuatu. Gitu. Pahami ya. Halo, ngerti nggak nih yang di sini, ngerti nggak nih? Ngerti, praktekkan dong. Ulah jangan kayak bolot urusan duitnya, ngerti. Itu. Begitu beres, nanyanya aneh lagi. Bah, gimana nih? Nah, itulah. Masih nanya lagi. Makanya kenapa dalam ilmu ma'rifat itu, tadi, itu pada saat kamu sudah tidak ada lagi kata bertanya, udah beres gitu sebenarnya. Tadi semua, ya. Nah, itulah ya. Kemudian sebagai penutup dari Abah adalah kalam hikmah ini ya adalah apa yang dikatakan Syai'atullah ya tentang kalau tadi al kaunu kulluhu zulmatun, kalau sekarang ada al aqwanu dhahiruha girratun. Tadi alam ini lahirnya tipuan, itulah tipuan. Maka kita ini tipuan, ada yang tidak ada. Karena kamu merasa adalah pusing, merasa tinggalkan bini. Apapun lah masalahnya. Bapak itu juga sama jauh-jauh tuh. Ngapain ke sini sebenarnya? Sebenarnya cukup diem. Sampai ujung langit. 1 triliun manusia kau hubungi. Kalau tujuannya nggak paham, tidak akan selesai masalahnya. Tadi semua. Kalau terus merasa gue yang ada, gue yang ada, gue yang ada, gue yang ada. Apalagi menghindari kewajiban-kewajiban pada manusia. Kabur dari manusia. Karena sekarang banyak orang sembunyi dari debt collector. Ada yang kemarin di sini nggak berminggu-minggu, tahu-taunya dikejar-kejar sama debt collector di kampungnya. Makanya sekarang yang di sini Abah akan tanya nih KTP-nya nanti. Tadi karena sekarang udah mulai ada kemarin Pak RT datang. Itu Bah katanya tadi kemarin ada dari kepolisian, tolong katanya KTP-nya. Makanya nanti ya yang lama di sini saya mustorkan ke Pak RT. Kayak tempo hari begitu saya ngomong gitu, besok subuhnya udah nggak ada dia pulang. Ayolah. Makanya sekarang ini maaf bukannya Abah tidak mau nampung, tapi masalahnya adalah tadi udah debt kolektor, udah orang Ambon, lamun pek Ambon aja di dia gebutan, malah saya tunjukin, perlu saya bantu. Tadi semua. Al aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Ingat itu.
Jadi segala apa yang ada di alam ini adalah al-aqwanu dhahiru hagirratun wa batinu ibratun. Ya. Jadi dohirnya ini adalah memang tipuan pada kita. Ada yang tidak ada, wujud yang tidak wujud. Maka inilah ya. Sementara pan nafsu tanduru ila dhahiru giratiya. Nah, nafsu akan melihat tipuannya. Jadi yang tertarik dengan apa yang nampak ini hanya nafsu. Maka inilah ada orang yang membenci dunia. Itu salah kalau kata Abah. Jadi sebenarnya dunia ini bisa jadi akhirat. Dunia ini yang tadinya neraka bisa jadi surga sebenarnya. Tadi makanya orang yang bodoh juga sama. Nanti surganya di sono. Ya dunia ini surga. Kalau kamu sudah mempanakannya. Kan tadi. Begitu kau lihat makhluk panah. Begitu kau lihat hilangkan yang panah. Ternyata yang panah itu. Yang muhadas itu yang kodim. Maka tadi orang-orang bodoh akan mengatakan dunia ini nggak ada. Ya nggak ada kepada dia yang memandang dunia ini makhluk. Tapi kalau orang sudah memandang dunia ini Allah. Hilang nggak dunia ini? Itulah kebodohan. Tadi semua. Bagi orang ma'rifat dunia ini tidak akan nggak ada. Karena dia sudah tidak lagi melihat dunia. Yang dia lihat Allah. Tadi. Maka tadi bagi orang yang bodoh kematian adalah kematian. Tapi bagi orang ma'rifat nggak ada kematian. Maka itulah kenapa dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu anggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah kematian. Tadi wala tahsabanna alladziina qutilu bal ahya. Mereka itu inda rabbihim yurzakun. Di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rizki. Kalau udah Allah bilang rizki, berarti rizki makan, rizki minum, rizki bersetubuh. Di mana tah? Di dia. Karena dunianya sudah hilang. Sekarang yang dia nampak, yang tadinya dunia, sekarang jadi akhirat. Itulah kebodohan. Kalau pandang kau dunia adalah dunia, ya hancur. Tapi kalau pandang bukan dunia, maka tadi, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semuanya fanin, hancur. Kecuali kau pandang dia adalah Rabbmu. Semua. Ya. Maka tadi orang yang sudah mati dalam sejorning urip karena kehidupan ini adalah kematian, maka dia merasa hidup, maka dia matikan mengikuti keadaan alam. Aku ini tidak ada. Maka dia hidup. Di mana? Di sini. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baq. Itulah maka kata Allah wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan, laut ini, bumi ini, gunung ini. Kemarin ada yang orang nanya, "Bah, ini dunia ini hilang enggak?" Ya, hilang kalau bagimu. Karena kamu makhluk panah. Tapi tidak bagi Abah. Dunia ini sudah bako. Karena sudah tidak lagi makhluk. Nah, disinilah kenapa kita harus konsepnya. Kenapa Allah mengatakan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Bergabunglah dengan Allah. Wasyari'u ila magfirati wa jannatin nah. Sekarang dunia ini menjadi jannah. Maka wa jannatin arduhas samawati, surga yang seluas langit dan bumi. Kalau begitu, kalau sudah surganya seluas langit dan bumi, nerakanya ada nggak? Nggak ada, orang semua jadi surga semua. Jadi mana ada kematian? Itulah kenapa tadi. Kenapa kullu nafsin da'ikotul maut. Karena da'ikotun itu adalah, kata Abah juga, kullu tiap-tiap. Nafsun itu adalah mu'annas tadi. Tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang berjiwa. Tadi, kullu nafsin da'ikotun. Ya. Sebetulnya dari da'ikun muzakkar, tapi karena adalah nafsun adalah mu'annas, maka Allah di situ firman Allah menjadi da'ikotul. Tiap-tiap yang hidup akan mencicipi mati. Pada saat dia mati sejroning urip, dia urip selamanya. Nah, tidak ada lagi kematian. Tadi. Bagi kamu ada sisa kubur, bagi Abah tidak ada. Tadi semua. Ayo yang mau gabung tidak ada sisa kubur. Iya.
Mana siksa kubur? Tadi tahan kos kita. Nuker masalah duit, tak siksa kubur. Yang diudak-udak debt kolektor, siksa kubur. Tadi semua. Ya. Tinggalkan bini, siksa kubur. Sudah tidak ada. Ya. Maka tadi inilah kenapa dari awal Allah selalu menyuruh kita kembali kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, terus kayak gitu. Yursili sama alaikum midroro. Ya. Kamu wayumdidkum bi amwal. Sekarang dunia ini, harta ini sudah pada tadi. Sudah bukan lagi dunia, tapi sudah jadi akhirat. Tuh. Wabtagi bima ataqallahu darul akhir. Dari apa yang telah Allah anugerahkan ini, lautnya, buminya, tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, kembalikan kepada negeri akhir. Kembalikan kepada Allah. Sebenarnya aku adalah wujud yang diwujudkan, kembalikan, maka matikan keberadaan merasa wujudmu itu. Sebenarnya pada saat engkau nafikan keberadaan wujudmu, masalahmu itu akan otomatis hilang sebenarnya. Nah, tinggal kamu latih. Tadi semua, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Maka kata Abah, dunia ini sudah surga. Ya Allah ya Karim, apalagi kalau Abah mau cerita. Kemarin pernah Abah keceplosan cerita, ada dua alam di sebalik ini, alam yang tidak berubah. Kayaknya alamnya itu Pak Tino, daun nggak ada yang jatuh. Orang kok umurnya sama, serempak semua. Ya, kok daun itu seger semua. Bunga-bunga itu gak ada. Kalau di sini kan ada atasnya muda, bawahnya tua kan. Itu nggak ada, kayaknya seger, batu, kayaknya batu, apapun kayak ditata luar biasa. Itu di sini sekarang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Inilah yang susah, ya. Karena orang itu selalu akhirat di sono. Allahnya sudah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, kapan itu? Sekarang. Pada saat kau matikan dirimu, maka sekarang kau sudah kembali pada Tuhanmu. Pada saat kau kembali pada Tuhanmu, kau berhak melihat Tuhanmu. Dengan penglihatan Tuhanmu. Dan hidup. Pada saat asbak kayu sudah mematikan dirinya, dia akan menyaksikan kayulah yang meliputinya. Dia sekarang digendong. Dijamin. Maka tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei asbak kayu yang sudah kenal kepada kayu. Nah gitu. Hei asbak kayu yang sudah menghilangkan sebenarnya kamu nggak wujud. Wujud kamu itu diwujudkan. Wujud kamu karena wujudnya kayu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu si kayu. Nah gitu. Rodiyatamar, kamu sudah ridho sekarang untuk ada kayu, ada Tuhanmu. Sebenarnya kamu tidak ada. Ngerti gak sih maksud apa? Kalau ngerti tapi kalau yang masih tadi. Makanya udah besok yang ada di sini pulang semua. Diam di rumah. Diam di rumah. Nggak usah. Diam di rumah. Kamu diam kan, tenangkan. Makin di sini makin nanti lama-lama makin sering kekepret sama Abah nanti. Semua. Ya. Silakan. Yang mau riadoh di rumah. Ya. Kecuali orang dia, ini yang jauh-jauh juga ngapain lama-lama. Tadi semua. Tadi. Ya. Maaf. Ini supaya kalian tuh nggak bisa kenal orang diri dengan rame-rame begini. Duduklah di kesunyian, kedamaian. Semua. Yang penting pahami dulu konsepnya, pahami dulu ilmunya. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang dikatakan syatuilah al-aqwanu dhahiru agirrotun wa batinuha ibrotun. Nah batinnya adalah ibrotun. Pan nafsu tandur ila dhahiru girrotiha. Wal qalbu yandur ila batini ibrotiha. Sedangkan hati memandang kepada. Nah inilah. Kenapa yang sekarang ini terjebak urusan bini, urusan hutang, urusan itu, judi online, apa semua. Karena kita masih makhluk dohir. Dan tebal lagi. Tadi semua. Ya. Maka tadi. EMC kuadrat, E adalah energi kebahagiaan, M adalah massa. Seberapa tebal massanya? Harusnya dikalikan C kuadrat itu.
adalah dohirnya Samsun, batinnya dohirnya adalah Badrun, batinnya Samsun. Ya, inilah yang kita tumbuhkan dalam. Nah, sebagai penutup, satu hikmah lagi dari hikam ini yang luar biasa adalah dikatakan anarud dawakhir bi anwari asarihi wa anaros sarair bi anwari ausofihi. Dikatakan Allah menyinari lahir hambanya dengan cahaya makhluknya tadi. Cahaya makhluknya penuh kegelapan, kegelisahan, ketakutan, dohirnya, cangkangnya. Karena supaya makhluk tidak nyaman pada cangkangnya, supaya balik pada Allah. Ya. Wa anaros sarair bi anwari. Ya. Dan menyinari batin hamba dengan cahaya, dengan sifat-sifatnya. Dikatakan adalah li ajli dalika afalat anwarul dzawahir walam ta'fal anwarul qulub was sarairi walidzalika qila inna syamsa, ya, dalam Al-Quran, inna samsan nahari tagrubu bil lail wa samsul qulubi laysat taghibu. Dikatakan dalam Al-Quran ini, oleh sebab itu cahaya lahir terbenam, sedangkan cahaya kolbu dan sir tidak akan terbenam. Jadi artinya maka tadi bahwa kematian itu tidak ada, yang akan terbenam cahaya dohir, cahaya palsu. Inilah cangkang kita semua. Maka itu kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu menjadilah hambaku wadkhuli jannah. Berarti pada saat kita sudah menapikan diri dohir, mengembalikan lahayun, sesungguhnya aku tidak hidup, hidupku dihidupkan. La ilmun, sesungguhnya aku tidak punya ilmu, aku hanya diberi ilmu. La syami'un, aku tidak diberikan pendengaran, tapi aku hanyalah diberikan telinga, tapi pendengaran milik Allah. La basirun, aku hanya punya mata, tapi adalah basor adalah milik Allah. La mutakallimun, aku hanya punya mulut, tapi adalah kalam milik Allah. Tadi semua, ya. Dan selanjutnya, la maujudun bihaqi ilallah, dengan keadaan gigi dirapatkan, lidah ditekuk, napas ditahan, sekuat tenaga terus tahan. Allahu Akbar. Ambil mangganya itu. Kalong kalau udah malam-malam begini. Tidak semua. Udah matang belum tadi yang jatuh? Hah? Ini gede nih kayaknya nih. Tadi semua. Ya. Itu sajalah barangkali yang bisa disampaikan semua. Iya, ya. Nah, yang terakhir sebagai tadi yang kemarin kata Abah, manakah antadaiya malai salah kami malil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain sebagai milikmu. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dia membolehkanmu untuk mengklaim sifat-sifatnya, sedangkan apakah dia membolehkanmu nah inilah maka kenapa kita harus menghilangkan diri tadi, mematikan diri karena nafi isbat. Nah, hari ini hari Ahad, mudah-mudahan kita dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis. Nah, Jumat itu harusnya jam'u supaya kita Sabtu, Sabata kembalilah kepada Ahad. Kalau sudah kembali pada kul huwallahu ahad, Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka akan berlanjut pada kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, dan selanjutnya akhirnya kita sampailah perjalanan akhir kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka sudah layak kau dipanggil Yasin wal Qur'anil Hakim. Tubuh kita menjadi Al-Quranul Mubin, Al-Quranul Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau seorang utusan. Selesai tugasmu. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.